Audio Jungle. Allah kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat. Selidikilah jemaat agar kau tak tersesat. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu selama ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani sepanjang hari ini. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk lebih memahami dan memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 21 Maret 2025, diambil dari Zakaria 14 ayat 9 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian pada tanggal 21 Maret 2025 tertulis pada kitab Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dalam bahasa Batak Tidok, jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat pertibion. Di hari nasa sadai, sada situ tu Jehovah. Guarna pesadado. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Nats Renungan hari ini merupakan nubuatan Nabi Zakaria tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya dan akhir zaman. Dia menggambarkan akan adanya hari Tuhan yang akan membawa penghakiman bagi bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem, pemulihan dan kemuliaan Yerusalem, serta harapan akan kerajaan Allah yang akan datang. Dan ini adalah kemenangan terakhir di mana Tuhan menjadi raja satu-satunya atas Yerusalem yang baru, sebagaimana dikatakan dalam nats renungan hari ini. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Artinya, kita harus percaya, mengimani, dan tidak boleh memiliki keraguan bahwa akan datang waktunya firman Tuhan satu persatu digenapi, sebagaimana difirmankan dalam Filipi 2 ayat 9-11 yang mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap agama memiliki pemahaman sendiri tentang akhir zaman.
Bagi kita, tema tentang eskatologi ini adalah sesuatu yang sangat menarik, sekaligus memperkuat dan mempertebal iman percaya kita kepada Allah. Kita mengimani bahwasanya akan ada kehidupan kekal sesudah kehidupan yang fana ini. Di sini kita diperkenalkan tentang akhir zaman dan peristiwa-peristiwa yang terkait, seperti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan pembentukan kerajaan Allah yang kekal. Dan eskatologi kekristenan berfokus pada adanya kehidupan setelah kematian, keselamatan, dan penggenapan janji-janji Allah. Oleh karena itu, tidak sedikit para teolog Kristen yang mencoba mereka-reka kapan terjadinya akhir zaman dengan merujuk pada tanda-tanda yang dituliskan dalam Alkitab. Mereka penasaran dan mencoba mengingatkan jemaat untuk segera bertobat karena waktu Tuhan dan kerajaan Allah sudah dekat. Dari atas mimbar, dengan tegas mereka mengkhotbahkan untuk segera berbalik dan bertobat, meninggalkan segala yang jahat dan mengikut Yesus karena hari kiamat sudah dekat dan usia bumi di mana kita tinggal saat ini sudah semakin tua dan keropos. Lantas bagaimana respon kita ketika mendengar panggilan itu? Tidakkah kita harus bertobat? Ya, kita harus bertobat. Atau mungkin sebagian dari kita mencoba bertanya dalam hati, benarkah hari kiamat sudah dekat? Tentu Allah bisa memakai siapa saja untuk menyuarakan bahwa kerajaannya sudah dekat. Tetapi mengenai waktu hari Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu. Dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Di sini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kapan hari Tuhan akan terjadi sepenuhnya adalah otoritas Allah Bapa dan hanya Dia yang mengetahuinya. Tetapi sekalipun kita tidak mengetahui kapan waktunya, bukan berarti kita menjadi berleha-leha, bahkan sampai menghabiskan waktu dengan percuma dan sia-sia. Tapi kita diajarkan untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, yang membawa dampak baik bagi sesama, terlebih bagi Tuhan, dengan menjaga kekudusan, melakukan setiap perintahnya, tunduk dan taat, serta berjaga-jaga dan waspada. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9a. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan dunia kita saat ini, di mana bencana datang silih berganti, seolah tidak ada habis-habisnya, dan manusia tidak dapat mengendalikannya. Baru-baru ini terjadi banjir bandang yang menimpa kota Parapat. Ada erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Sumatera Barat. Kebakaran hutan dan banjir di beberapa daerah yang masih belum tertangani. Sakit penyakit yang mewabah, kejahatan manusia yang semakin merajalela. Ada oknum TNI menembak 3 orang polisi sampai tewas. Tingkat korupsi manusia yang semakin menggila hingga menyentuh angka triliunan. Hukum tidak berkeadilan, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan para penyesat manusia bebas berkeliaran, hingga manusia telah menjadi mangsa bagi sesamanya. Ini semua sungguh-sungguh membuat hati kita menjadi prihatin, miris dan berduka, dan kita bertanya,
Di manakah Tuhan ketika semua ini terjadi? Tidakkah Tuhan berkuasa dan berdaulat atas semua itu? Ini menjadi peringatan bagi kita umat manusia bahwa Allah kita tidak hanya adil, tetapi juga penyayang. Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Dia menginginkan kita kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Bahwa akan ada waktunya Dia datang sebagai hakim yang adil dan lurus, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan Dia akan menegakkan kerajaannya. Itulah hari penghakiman. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kerajaannya yang baru itu, Allah kita menjadi satu-satunya Raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Tidak ada lagi Raja yang lain selain Dia. Semua Raja di bumi ini tunduk dan takluk kepada Dia. Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa, dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Dan kita menjadi warga kerajaannya, umat pilihannya. Ini adalah menjadi kabar baik sekaligus meneguhkan iman percaya kita kepada Allah. Dia yang berkuasa dan berotoritas atas kehidupan kita juga telah menyediakan tempat yang indah kelak di surga kerajaannya, dan kita beroleh kehidupan yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata, kesedihan dan kematian, tetapi sukacita surgawi, dan para malaknya menggelorakan kidung pujian serta memuliakan Allah yang bertahta di kerajaannya. Dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba Allah adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Marsana di Batata. Amin." Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, Raja yang berkuasa di seluruh dunia ini, di mana semua raja tunduk di bawah otoritas-Mu. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kiranya tanamkan di dalam hati kami dengan baik, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kokoh. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami, dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sedang mempersiapkan pernikahan putra-putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik dan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.